فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Jadi ini ada pertanyaan ya, yang ini mungkin jamak terjadi ya, dan ini mungkin banyak dialami oleh kebanyakan orang tua. Ya, dan juga ketika saya nanti memberikan jawaban ini ya, itu saya juga mohon maaf sekali ya, kalau misalnya nanti jawaban saya menyinggung ya perasaan atau yang semisalnya ya. Tapi memang ya kalau kita ingin memperbaiki ya kita harus harus mau juga untuk apa? Untuk untuk muhasabah, untuk introspeksi gitu loh. Karena begini, ya kita akan kesulitan untuk mengoreksi, untuk apa ya, untuk memperbaiki kalau kita sendiri tidak berusaha juga untuk mengoreksi dan memperbaiki. Kenapa? Karena anak itu cerminan yang ada di dalam rumahnya, cerminan orang tuanya. Dan banyak orang tua yang sadar nggak sadar ya, yaitu udah nganggap nih anak saya ini bandel luar biasa, aduh susah dikasih tahu, wes pokoknya bikin capek nih, aduh saya sampai nggak kuat ya. Itu nggak sedikit orang tua seperti ini gitu. Jadi merasa gemes sama anaknya. Ya. Padahal sebenarnya anak itu bentukan dari rumah, dari pola asuh orang tuanya. Jadi ketika Anda gemes dengan anak-anak kita, itu berarti kita tuh sejatinya juga gemes dengan diri kita gitu loh. Nah ketika kita uh, mengatakan anak kita itu bandel misalnya, itu sebenarnya juga nggak bisa lepas dari peran kita sebagai orang tua gitu loh. Karena ya apa namanya, yang namanya anak itu ya bagaikan cermin sebenarnya. Meskipun ada juga orang tua yang padahal kita udah baik loh Ustadz, kita sudah melakukan ini, kita udah melakukan itu. Ya, kalau kita mau melakukan perubahan, kita harus hilangkan dulu ini. Kita harus sudah hilangkan dulu yang namanya ya apa itu denial seperti ini. Artinya kita sudah menganggap kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Padahal kalau mau kita perhatikan, kita tuh masih banyak kurangnya, masih banyak yang harus kita perbaiki, dan tugasnya orang tua adalah memperbaiki. Ya, terus belajar dan memperbaiki, dan jangan pernah kita itu menuntut anak untuk berubah tapi kita sendiri lalai dengan diri kita untuk juga turut berubah. Gitu. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, paradigma mindset ya. Yang harus kita pahami adalah pondok pesantren itu bukan bengkel akhlak, bukan bengkel moral. Orang tua kesulitan untuk mendidik anaknya, akhirnya dititipkan ke pondok dengan tujuan supaya anaknya mau nurut, mau baik, mau soleh. Enggak. Kunci kesolehan anak pertama kali itu sesuai dengan sunnah kauniyah Allah ada pada orang tuanya. Ya. Dan ini memang berat. Ya. Dan mendidik anak memang suatu hal yang enggak mudah, berat memang. Tapi di situ letaknya perjuangannya, di situ yang namanya ya letak ya jihadnya di jalan Allah ketika kita mendidik anak-anak kita. Karena kata para ulama ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan tentang mendidik anak, termasuk jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Gak ada namanya jihad itu nyantai, ya. Ini kita ingin mendidik anak menjadi anak soleh. Gak bisa dengan cara apa namanya mendadak anak-anak kita tiba-tiba menjadi soleh. Enggak, itu nggak bisa. Harus ada upaya. Upayanya itu ya pertama kita harus belajar menuntut ilmu. Terus belajar, orang tuanya yang harus belajar. Terus-terusan belajar, bapak dan ibunya. Ya, terus kemudian yang kedua, mengamalkan ilmunya. Mempraktekkan ilmunya. Baru kemudian diajarkan kepada anak-anaknya agar bisa menjadi qudwah, agar bisa menjadi uswah, agar bisa menjadi teladan buat anak-anaknya. Kemudian juga yang gak kalah penting adalah belajar untuk hikmah. Hikmah itu ya artinya adalah ya di antaranya ya, fi'lun ma yanbaghi 'alal wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Kita melakukan sesuatu dengan benar, tepat, dengan caranya yang juga benar dan juga di waktu yang benar. Di antara hikmah itu kita harus ngerti tentang anak fase perkembangannya. Kita harus berusaha untuk apa namanya? Kita juga harus berusaha ini untuk bisa ya apa namanya? Mengambil hati anak ya, mendekati anak. Karena kebanyakan orang tua pengen mengoreksi anak tapi nggak diawali dulu dengan membangun alaqah, membangun bonding, attachment, membangun ikatan.
ya, membangun koneksi. Makanya yang namanya perbaikan itu harus diawali dulu dengan membangun koneksi gitu loh. Dan kita juga harus belajar berempati dengan anak kita. Kita berusaha menempatkan diri sebagai anak kita. Kita senang nggak sih kalau misalnya kita di apa misalnya diomelin atau diperlakukan seperti ini. Gini loh, seringkali anak-anak itu mereka tampak bandel, itu sebenarnya nggak lepas dari respon mereka kepada yang ada di sekelilingnya. Kita kurang perhatian, kita kurang menunjukkan cinta kasih. Ya, mungkin menurut kita kita sudah, tapi sebenarnya belum gitu loh. Dan banyak yang nggak sadar. Ya. Kemudian juga kita terlalu keras atau kita juga terlalu membanding-bandingkan atau kita terlalu sering menuntut anak dan seterusnya gitu loh. Nah ini yang seringkali dialami oleh banyak orang tua ya. Nah karena itu ya kalau nasihat saya untuk penanya dan juga untuk yang lainnya ya, yang pertama kali harus kita lakukan adalah apa? Kita perbaiki dulu ya diri kita sebagai orang tua. Ini harus, kalau Anda ingin memperbaiki anak Anda, kita awali dulu dengan memperbaiki diri kita semua, masing-masing kita. Kita awali dengan bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ya, kita minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, karena anak amanat dari Allah. Dan amanat itu, Bu, yang Allah berikan kepada kita, nggak mungkin kita nggak sanggup untuk melaksanakannya, nggak mungkin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanat kepada kita, termasuk anak, itu kita pasti sanggup untuk mendidiknya dengan sebaik-baiknya, pasti itu. Karena Allah nggak mungkin membebani seseorang melebihi daripada kapasitasnya, nggak mungkin. Allah itu maha adil dan Allah maha tahu. Ya. Yang paling baik buat kita, Allah tahu. Ketika Allah berikan anak kita tersebut, ya itu memang ujian buat orang tuanya. Ya itu juga bisa menjadi fitnah buat orang tuanya. Nah, tinggal bagaimana kita ya menjalankan amanat tersebut. Karena apabila kita tidak menjalankan amanat itu dengan sebaik-baiknya, anak kita bisa menjadi musuh buat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Ya. Tapi kalau kita jalankan dengan sebaik-baiknya, anak kita bisa menjadi qurratul uyun, penyejuk mata buat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Ya. Ya jadi awali dulu dengan bertobat kepada Allah. Kemudian banyak berdoa kepada Allah, minta hidayah kepada Allah. Kemudian yang ketiga terus belajar. Terus belajar, menuntut ilmu, termasuk belajar ilmu tentang pengasuhan, tentang pendidikan anak yang memang ya saat ini banyak orang tua ya itu ketika belum menikah itu belajar, masya Allah, ilmu pernikahan dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah menikah banyak yang nggak mau belajar tentang ilmu mendidik anak. Padahal itu penting. Dan ibadah paling panjang adalah ketika kita berkeluarga dan kita mendidik anak kita. Itu yang ibadah yang paling lama. Ya. Nah, terus kemudian setelah itu kita lakukan pendekatan yang baik dengan cara yang hikmah. Anak Anda di usia seperti ini itu sudah nggak lagi sama seperti anak di usia sebelumnya. Ya beda. Ya karena tiap fase itu punya sifat-sifat dan dengan cara yang beda-beda, pendekatannya beda-beda. Makanya ya para ulama itu menerangkan la'ib ibnaka fi sab'in wa adibhu fi sab'in wa sahibhu fi sab'in. Bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama. Di 7 tahun pertama itu diajak main. Makanya anak yang di 7 tahun pertama itu misalnya nggak dibersamai mainnya atau dilarang mainnya atau dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian kita, itu biasanya akan lepas attachment, bondingnya. Ya. Dan ini menjadi penyebab krusial jauhnya komunikasi dan ikatan antara orang tua dengan anak di usia 7 tahun pertama. Ibu itu ikatannya kuat sama anak. Mulai dari dia bertumbuh di rahimnya selama 9 bulan, kemudian dilahirkan, kemudian disusui selama 2 tahun. Itu attachment-nya itu kuat, bondingnya kuat. Punya attachment dan bonding yang sangat kuat sekali. Tapi seringkali setelah anak itu sudah lahir, ya, baru kemudian inilah yang menjadi ujian yang sebenarnya. Yang attachment ini udah mulai lepas pelan-pelan. Kenapa? Karena kurang ilmu dan kurang sabar menghadapi anak. Ya, anak dididik dengan cara yang kurang hikmah dan kurang ilmu. Akhirnya mulai copot dan lepas. Akhirnya ya semakin lama hubungan ibu dan anak ini, ya ada hubungan nasab, ada hubungan keluarga, ada hubungan cinta kasih, ya tetap masih ada karena akarnya masih ada. Tapi kedekatan itu yang mulai lepas. Sehingga
yang seharusnya orang tua lebih memahami anak dan anak itu juga memahami orang tua, itu mulai menjauh. Ya, mulai lepas. Nah, ini yang seharusnya kita pertahankan atau kita jaga, jangan sampai lepas. Ini di usia 7 tahun pertama. Makanya ini usia pendidikan hati. Dan ini usia yang nggak boleh lepas perannya orang tua. Dalam rangka untuk mengikatkan anak dengan penciptanya Allah. Dan Allah akan ikatkan orang tuanya dengan anaknya. Baru kemudian wa'adibhu fisabain. Baru kemudian didik dia di usia 7 tahun kedua. Karena ini mereka sudah siap belajar. Makanya usia di bawah 7 tahun kan disebut dengan usia preschool ya, usia prasekolah. Karena itu persiapan, namanya preparation. Baru kemudian usia mereka sudah siap belajar 7 tahun. Sampai 14 tahun, 7 tahun ketiga jadi sahabat. Karena dia sudah balik. Udah dewasa sebenarnya. Nah, kita menempatkan diri seperti sahabat buat anak kita tadi gitu loh. Dan jangan pernah kita merasa malu, merasa nggak nyaman ketika kita ya memiliki intimasi dengan anak-anak kita ya, meskipun anak laki-lakinya ya. Karena itu suatu hal yang tidak terlarang ya. Ya, asalkan masih dalam batasan. Kayak misalnya memeluk anak ya, mengecup anak, meskipun itu anak laki-laki. Kadang-kadang ada ibu-ibu nih, anaknya sudah SMA, laki-laki, dia enggan untuk memeluk anaknya. Padahal itu anaknya, darah dagingnya gitu loh. Kenapa? Di antaranya karena sudah mulai menyusut ya, yang namanya ikatan yang ada di dalam dirinya. Ketika dia masih bayi, begitu sayangnya dia. Ketika dia sudah gede, dia merasa kayak tabu gitu kan. Padahal enggak. Rasulullah SAW itu ketika anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha datang, Nabi itu bangkit dari tempat duduknya, bahagia, disambut itu ya Fatimah. Kemudian digandeng tangannya, kemudian dikecup, dipeluk, dan dipersilahkan duduk di atas tempat duduknya. Itu Rasulullah SAW gitu loh. Nah, jadi ya kalau dari saya, ya nasihat saya adalah ya, kita sebagai orang tua yang harus lebih banyak untuk muhasabah, introspeksi, memperbaiki diri, terus belajar, ajak suaminya juga belajar, lakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan fase usianya tadi. Wallahu a'lam bishawab.